Militer Rusia, China, dan India justru bersatu dukung Indonesia dalam konflik dengan Australia. वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। जाइए, मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए। कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने ला करके रख दीजिए। 将严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向台独分裂势力发出严重错误信号。 In a weekend interview, Vladimir Putin laughed at the suggestion that you had called him a killer. Is that still your belief, sir, that he is a killer? To answer the first question, I'm laughing too. They actually, well, look, I mean, he has made clear that the answer is, I believe he has in the past essentially acknowledged that he was, there are certain things that he would do or did do. But look, when I was asked that question on air, I answered it honestly. But it's not much of a, I don't think it matters a whole lot in terms of this next meeting we're about to have. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Что требует от нас решительных и незамедлительных действий. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Militer Rusia, China, dan India bergabung dalam latihan perang skala besar di tengah konflik yang memanas di Indo-Pasifik. Latihan perang militer besar-besaran telah dilakukan antara Rusia dan dua negara terpadat di dunia, India dan China, dalam unjuk kekuatan dan persatuan yang mengkhawatirkan. Dilansir sosok.id dari Daily Star Jumat, kekhawatiran baru Perang Dunia Ketiga telah dipicu setelah operasi militer gabungan dilakukan antara Rusia, China, dan India untuk dukung Indonesia dalam sengketa Pulau Pasir. Latihan tersebut, kata para komentator, dirancang untuk menunjukkan hubungan militer yang lebih dekat antara Rusia dan China, yang keduanya saat ini sedang mengalami ketegangan dengan Amerika Serikat dan Australia. Manuver Vostok 2022 juga melihat pasukan dari Suriah mengambil bagian dalam latihan yang akan berlangsung selama seminggu. Latihan itu disebut-sebut sebagai operasi tiruan skala besar yang diadakan untuk mensimulasikan perang terbuka skala besar. Mereka juga berfungsi sebagai pesan ke seluruh dunia tentang militer yang siap untuk berbagi pengetahuan dan informasi satu sama lain. Vostok atau Timur dimulai pada waktu yang sangat penting mengingat invasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan China dan AS atas Taiwan. Latihan ini akan berlangsung hingga bulan depan dan berlangsung di timur jauh Rusia, di Siberia yang liar dan terisolasi yang membentang juga ke Laut Jepang. Menurut Al Jazeera, latihan perang raksasa itu melibatkan sekitar 50.000 tentara, 5.000 unit senjata, dan 14 pesawat serta 60 kapal perang. Latihan itu diawasi oleh Kepala Staf Umum Rusia, Jenderal Valery Gerasimov. Selain negara tuan rumah Rusia, militer lain yang terlibat adalah China, India, Laos, Mongolia, dan Nicaragua. Pekan lalu, juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Tan Kefei, mengatakan bahwa operasi itu merupakan kerjasama antar militer yang bersahabat. Bertujuan untuk memperdalam kerjasama pragmatis dan bersahabat antara militer negara-negara yang berpartisipasi, katanya. Meningkatkan tingkat kerjasama strategis di antara semua pihak yang berpartisipasi.
dan meningkatkan kemampuan untuk bersama-sama merespon terhadap berbagai ancaman keamanan terutama di Indo-Pasifik yang diramalkan sebagai pecahnya Perang Dunia Ketiga, lanjut dia. Adapun ini adalah kedua kalinya operasi militer antara Rusia dan China diadakan di tahun 2022. Pada Selasa lalu, Sekretaris Pers Gedung Putih AS Karine Jean-Pierre menyampaikan kekhawatirannya tentang negara-negara yang bergabung dengan Rusia. Mengingat kekacauan perang di Ukraina, Amerika Serikat memiliki kekhawatiran tentang negara manapun yang latihan dengan Rusia. Sementara Rusia mengorbankan perang brutal yang tidak beralasan melawan Ukraina, kata dia. Tapi tentu saja setiap negara peserta akan membuat keputusannya sendiri, tanda Sekretaris Pers Gedung Putih AS Karine Jean-Pierre. Australia menyatakan kekhawatiran setelah rencana China umumkan kirim senjata untuk bantu Indonesia dalam konflik wilayah. Menteri Pertahanan Australia mengatakan setiap langkah untuk mengirimkan kekuatan militernya ke perbatasan yang saat ini menjadi konflik dengan kami. Kami khawatir atas tindakan China yang akan memungkinkan keamanan negara kami dan pengerahan angkatan laut ke negara kepulauan Pasifik. Indo-Pasifik akan menjadi medan tempur atas tindakan China yang memperkeruh suasana konflik Australia dan Indonesia. Ada juga isu soal pemerintah provinsi Malaysia atas keputusan 2019 yang kontroversial dan tidak populer untuk mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Beijing. Australia menandatangani fakta keamanannya sendiri dengan sekutu untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Kami akan prihatin, jelas di pangkalan militer manapun yang didirikan dan kami akan mengungkapkannya kepada pemerintah Amerika. Kata Menteri Pertahanan Anthony Albanese kepada Channel 9 Australia dalam sebuah wawancara dilansir dari Al Jazeera pada Rabu kemarin. Kami menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami tidak ingin pengaruh yang meresahkan dan kami tidak ingin tekanan dan paksaan yang kami lihat dari China terus bergulir di kawasan ini. Australia mengerahkan pasukan ke perbatasan Pulau Pasir setelah pemerintah meminta bantuan untuk mengendalikan kerusuhan. Anthony Albanese mengatakan 3.000 pasukan berada di perbatasan dan akan tetap di sana hingga konflik mereda. Rancangan kerangka perjanjian dalam banyak hal meniru perjanjian yang dimiliki negara kepulauan itu dengan Australia, yang telah lama mempertahankan hubungan politik dan keamanan yang erat dengan kawasan Pasifik. Kami prihatin dengan tindakan apapun yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan kami, kata Departemen Luar Negeri Australia dalam sebuah pernyataan. Anggota keluarga Pasifik berada dalam posisi terbaik untuk menanggapi situasi yang memengaruhi keamanan regional Pasifik. Anna Paulus, seorang pakar keamanan di Massey University of New Zealand, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa rancangan perjanjian itu bercakap yang ambigu dan berpotensi ambisius secara geopolitik. Itu akan memungkinkan Indonesia dan militer China bersenjata untuk dikerahkan atas permintaan Presiden untuk menjaga ketertiban sosial. Pasukan China juga akan diizinkan untuk melindungi keselamatan personil China dan pasukan lainnya di perbatasan. Adapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain, tidak akan diizinkan untuk mengungkapkan misi secara publik. Yang terpenting, kata Paulus, rancangan perjanjian juga menunjukkan China sedang mencari kemampuan pasukan logistik dan aset material yang terletak di Pulau Pasir untuk mendukung kunjungan kapal. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengatakan diskusi fakta keamanan antara Indonesia dan China adalah salah satu perkembangan keamanan paling signifikan yang telah dilihat dalam beberapa dekade dan salah satu yang merugikan kepentingan keamanan nasional Australia. Dutton menolak pandangan dari oposisi Partai Buruh Australia bahwa pemerintahnya telah membuat kesalahan di wilayah Pasifik.